Kemarin kita berbicara panjang lebar tentang makan dari iman. Ada tindakan sederhana lain yang sudah tidak asing lagi dan penting bagi kita semua, yang di dalamnya prinsip iman dapat memiliki pengaruh yang menentukan. Tindakan tidur. Dalam Mazmur 127 ayat 2, sang pemazmur berkata, "Sia-sia bagi kalian bangun awal, berlama-lama duduk, makan roti jerih payah. Demikianlah Dia, yaitu Tuhan, memberikan tidur kepada kekasih-Nya. Karena mengejar kekayaan dan kesenangan yang terus-menerus dan tanpa henti, jutaan orang saat ini kehilangan kemampuan untuk menikmati makanan atau tidur. Siapa yang dapat menghitung jutaan butir obat pereda nyeri, obat pencernaan, atau obat tidur yang dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia, dan seringkali dengan efek yang sangat kecil? Namun bagi anak-anak Tuhan yang percaya, bagi mereka yang hidupnya didasarkan pada iman di dalam Tuhan, tidur datang sebagai pemberian kasih Tuhan, penyediaan belas kasihan-Nya setiap hari. Seperti dikatakan, demikianlah Ia memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Seseorang pernah berkata, uang dapat membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Tempat tidur, tetapi bukan tidur. Tidak hanya sangat mahal biayanya, tetapi juga sangat merugikan tubuh kita jika kita menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita sehari-hari. Pemazmur Daud adalah seseorang yang hidupnya melewati banyak masalah dan bahaya. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, imannya di dalam Tuhan menopangnya dan memberinya jaminan tidur nyenyak dan tanpa gangguan. Dengarkan kepada kesaksian Daud sendiri tentang apa yang dapat dilakukan doa dan iman baginya. Aku berseru kepada Yehova dengan suaraku, dan Dia menjawab aku dari gunung kudusnya, Selah. Aku berbaring, dan aku akan tidur. Aku bangun, karena Yehova menopang aku. Tercatat dalam Mazmur 3, ayat 4 dan 5. Dalam damai sejahtera, aku akan berbaring, dan aku akan tidur bersama-sama. Karena Engkau sendiri, ya Yehova, membuat aku tinggal dengan aman. Tercatat dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8. Jaminan berkat yang sama ini, yaitu tidur yang tenang dan tanpa gangguan di ujung hari, masih tersedia bagi mereka yang mau masuk ke dalam seluruh penyediaan kasih dan belas kasihan Tuhan yang terkandung dari kalimat sederhana ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena aku adalah orang terkasih-Mu, dan bahwa janji
Mazmur 91 juga berlaku bagiku. Ketika aku bermalam dalam naungan-Mu yang maha tinggi, aku dapat tidur dengan tenang, karena naungan-Mu melindungi aku. Terima kasih atas damai sejahtera yang Engkau berikan kepadaku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk
supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.